Di awal film, kita diperkenalkan dengan James Bond. Dia adalah remaja yang sering membuat masalah dan sudah beberapa kali masuk penjara. Selain itu, dia juga sangat hobi berbaku hantam. Terlihat James sedang dihukum oleh sipir karena telah memukul napi lain. Padahal itu adalah hari pertamanya di penjara. Scene kemudian beralih ke 3 tahun sebelumnya, di mana James akan mendaftarkan diri ke sekolah barunya. Diketahui bahwa James telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya, dan ibunya yang bernama Tracy sedang berusaha membujuk sekolah baru itu agar mereka mau menerima James. Namun pihak sekolah khawatir kalau James akan membahayakan siswa lainnya. Hal itu dikarenakan oleh riwayat kriminal yang dimiliki James. Remaja 18 tahun itu sudah akrab dengan kekerasan sejak usianya 10 tahun. Dan tidak hanya itu, James juga telah melakukan perampokan serta pemerasan. Di sini sangat wajar jika pihak sekolah menolaknya. With this file, suddenly you're an expert on my son. He's been institutionalized 3 times in 8 years. Walaupun ditolak, Tracy tetap ngotot akan mendaftarkan James ke sekolah itu. Lagi pula itu adalah sekolah publik, tapi di sisi lain, James terlihat sangat kesal. Dia bahkan mencoret-coret bukunya di dalam kamar. Lalu tak lama kemudian, Tracy masuk dan menenangkan James. Selain itu, Tracy juga memuji perilaku James yang tampak serius untuk bertobat. I've heard bullshit like that woman said my whole. Whatever. See, out of trouble, you gotta let the lawyer do his job. Singkat cerita, akhirnya James diterima di sekolah publik itu. Namun bukannya berangkat ke sekolah, James justru malas-malasan, rebahan dan rebahin di rumah. Malam harinya, James tiba-tiba ingin minum susu. Sayangnya dia tidak menemukannya di dalam kulkas. James pun bertanya kepada adiknya yang bernama Holly, tapi dia tidak tahu. Akhirnya James pun memutuskan untuk pergi ke Indomaret terdekat. Di Indomaret, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Crystal dan temannya yang bernama Manny. Mereka berdua terlihat sangat mencurigakan. Dan benar saja, ternyata 2 orang itu memang berniat merampok Kinder Joy dan kacang Garuda. Namun mereka sengaja melibatkan James dalam perampokan ini. Dan anehnya, James justru terlihat senang melakukannya. Karena itu, mereka pun berkenalan dan menjadi sangat akrab. That was great. I just bought these high tops this year. What are you talking about? Yeah, I gotta. My mom found in my sock drawer and free, so I got 15. I gotta go. Oh, no. Tidak hanya itu, mereka bahkan teler berjamaah dan menghisap rokok daun singkong. Namun tak lama kemudian, James pamit pulang karena dia memiliki gelang pelacak di kakinya. Dan kalau dia tidak pulang sebelum jam 8 malam, maka dia bisa masuk penjara lagi. Keesokan harinya, James kembali bertemu dengan Crystal dan Manny. Kali ini mereka mengajaknya untuk main ke rumah Mary, di mana dia adalah seorang gadis kaya yang polos. Dan di rumah yang megah itu, mereka bersenang-senang dengan minum beras kencur, serta berjoget TikTok rame-rame. So Mary. Tak lama kemudian, Crystal dan Manny pun beraksi kembali. Kali ini mereka menggasak perhiasan milik ibu Mary. Selepas merampok Mary, mereka bertiga langsung nongkrong di tempat biasanya. Sambil minum-minum, Crystal menyinggung soal alat pelacak di kaki James. Jika saja alat itu dicopot, James bisa lebih totalitas dalam melakukan kriminalitas. Crystal juga menyebut nama Roach, yang tidak lain tidak bukan adalah bosnya. Dia mengatakan kalau Roach akan sangat menyukai James. Malam harinya, Tracy tidak sengaja menemukan botol alkohol di kamar James. Hey, James. You know what? So tell me, what is this? Did you have people over? Were you drinking alcohol? And we are so close! You know, I wouldn't even go back to that fucking
Dia pun langsung memarahi anaknya itu. Tidak hanya itu, dia juga kesal karena James tidak peduli dengan sekolahnya. Mendengar ibunya marah, James justru mengungkit tentang ayahnya yang pergi entah kemana, Bang Toyib. Dan dia menyalahkan ibunya karena itu. Tracy yang sudah lelah berdebat pun memilih untuk pasrah. Dia tidak peduli lagi dengan kelakuan James. Setelah itu, James pun memutuskan untuk melepaskan alat pelacak di kakinya. Lagi pula, ibunya sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang akan dia lakukan. Keesokan malamnya, James pun kabur dari rumah dan langsung pergi ke markas Roach untuk meminta pekerjaan. Awalnya, Roach ragu dengan kemampuan James, tapi setelah melihat keberanian dan keseriusannya, Roach pun meminta James sebagai kurir Narkovsky. My bitch! Setelah berminggu-minggu tidak pulang, James pun dihubungi oleh ibunya. Dia diminta untuk pulang karena polisi menanyakan keberadaannya. Dan jika James mau pulang, Tracy akan berusaha membujuk polisi agar anaknya tidak dipenjara lagi. Namun sayangnya, James tetap tidak mau pulang. Dia mengatakan bahwa dia menyayangi keluarganya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Beberapa hari setelah itu, James diajak oleh Roach untuk merampok rumah seseorang. Namun James mendapatkan peran sebagai penjaga. Dia harus mengawasi keadaan di luar. Tak lama setelah Roach dan Manny membobol rumah orang, tiba-tiba pemilik rumah itu datang. Roach pun tertangkap basah. James yang melihat itu pun diam-diam masuk ke dalam rumah dan langsung menghajar orang itu. Setelah orang itu tumbang, mereka pun langsung mengambil barang-barangnya. Lalu sebelum pergi, Roach memukul orang itu hingga pingsan. Dan misi pun berhasil. Go! Keesokan harinya, James dan Crystal kembali ke Indomaret yang pernah mereka rampok. Tapi kasirnya bukan lagi bapak-bapak, melainkan gadis cantik bernama Sarah. Dan dia adalah anak dari pemilik toko swalayan itu. Di sini James tampak tertarik dengan Sarah. Tapi Sarah yang tahu kelakuan James pun sedikit merasa takut. Dia memutuskan untuk menggratiskan minuman yang dibeli James, karena dia mengira James akan merampok lagi. Sementara itu, Crystal tiba-tiba menghampiri James dan mencelepot bibirnya. Scene kemudian berpindah ke sebuah bar, di mana Roach sedang menceritakan perampokan yang dia lakukan bersama James. Roach terlihat sangat antusias saat menceritakannya. Selain itu, dia juga memuji kesetiaan James padanya. Karena merasa sudah melakukan yang terbaik, James pun meminta sesuatu kepada Roach. Dia meminta agar dirinya diperbolehkan menjual Narkovsky sendiri. Tapi Roach merasa kalau James masih butuh waktu untuk sampai ke titik tersebut. Mau tidak mau, James pun menuruti kata Roach. Sepulangnya dari bar, James mendapati Crystal sedang membaca buku harian miliknya. Dia pun langsung merebut buku itu. I just didn't know my big tough gangster had a stuff and I said give it back to me! Oh, calm down. Hey. Di sini James terlihat marah karena Crystal membaca buku itu tanpa sepengetahuannya. Melihat itu, Crystal pun langsung minta maaf. Suatu malam, James dan Manny kembali bekerja. Tapi kali ini Roach tidak bisa datang dan mereka harus menagih uang Narkovsky kepada seorang pecandu yang cukup menakutkan. For rock. The f*** you are. Actually, let's do it exactly this way. James, let's just pick it up! Is this a fucking game of cops and robbers? Meskipun awalnya gugup, pada akhirnya James berhasil menggertak dengan pistol. Akan tetapi, saat James hampir berhasil mendapatkan uangnya, tiba-tiba dia disergap oleh anak buah pecandu Narkovsky itu. Stop screaming! Dan mereka pun akhirnya babak belur. Setelah diusir, James tidak langsung pergi dari situ. Dia justru langsung balas dendam dengan menghancurkan mobil pecandu itu. What the What? Look at this! Dan di mobil itu, dia menemukan tas besar berisi senjata api. James pun langsung berpikir untuk menjual semua senjata tersebut. Namun sepulangnya dari tempat itu, James malah bertengkar dengan Crystal. Dia merasa diremehkan karena usianya masih belasan. Selain itu, Crystal juga menganggapnya masih bocah. Karena kesal, James pun langsung pergi dari markas Roach. Walk away from me.
Unlock the fridge! It's my dad's store. Shit. We live next door. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, James pun mampir ke Indomaret untuk menggasak beras kencur. Awalnya James bersikap sangat kasar kepada Sarah, tapi kemudian dia minta maaf dan mereka pun mengobrol sampai larut malam. You want a cigarette? Maybe. They're gone. But wait. Setelah itu, James pun kembali ke markas Roach, dan Roach sudah berada di sana. Dia terlihat sangat marah kepada James karena telah merusak mobil milik partner bisnisnya. Selain itu, James juga mencuri senjata untuk dijual. Roach pun memperingatkan James untuk bertanggung jawab dan berjanji tidak akan macam-macam lagi. I'm gonna fill you with fucking. James, I thought no. Jamesy boy would know. The guns, you, and D. Yeah. Keesokan malamnya, James kembali mengunjungi Indomaret untuk menemui Sarah. Dia ingin mengajak gadis itu jalan-jalan sambil ngobrol. Mereka kemudian saling menceritakan kehidupan masing-masing. Sarah menceritakan tentang ibunya yang sedang sakit parah, sedangkan James menceritakan tentang dirinya yang sudah masuk lapas sejak usianya 6 tahun. Dan pada malam itu, keduanya pun mulai merasa nyaman. An angry kid. I used to get into fights. As far as I can remember, every room I walked into. What if a man came from the future and did well in school? Nobody's coming from the future to tell him. Sejak malam itu, James jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama Sarah ketimbang Roach atau Crystal. Di samping Sarah, James merasa lebih nyaman dan bahagia. Oleh karenanya, James memutuskan untuk berhenti menjadi pesuruh Roach. Dia langsung mengemasi barangnya dan berniat pergi dari tempat itu. Namun Roach membujuk James untuk tetap tinggal setidaknya 1 malam lagi. Hal itu dikarenakan Roach punya pekerjaan bagus untuknya. James pun terpaksa menerima pekerjaan itu dengan sebuah syarat. Dia ingin pekerjaan itu menjadi yang terakhir baginya. Dan pada waktunya, James merasakan firasat buruk. Namun temannya yang bernama Dee menenangkannya. Lalu tak lama kemudian, pembeli Narkowski pun datang. Di sini mereka langsung mengambil barangnya sebelum melakukan pembayaran. James pun tidak segan untuk menodongkan pistolnya dan baku tembak pun terjadi. Yeah. James dan Dee berhasil membunuh semua pecandu itu. Tapi sialnya, polisi datang dengan cepat. Tumben, Dee pun mengajak James untuk kabur keluar kota. Tapi James memilih tidak ikut. Di sisi lain, Crystal dan Roach juga ikut tertangkap polisi akibat insiden tersebut. Dan satu-satunya orang yang bisa James temui hanyalah Sarah. Namun Sarah tidak bisa pergi begitu saja dengan James karena dia masih punya keluarga yang dia sayangi. Alhasil, James pun harus menghadapi semua itu sendirian. Dan pada akhirnya, James pun menyerah. Get on the ground now! Dia tidak melakukan perlawanan sama sekali saat polisi mengepungnya. Singkat cerita, James pun dikirim ke lapas dewasa karena dianggap terlalu brutal jika ditempatkan di lapas remaja. Be safe with us. We got your back. Dan suatu hari, James melihat ada napi bertubuh cungkring yang baru masuk penjara. Diketahui bahwa bocah cungkring itu bernama Chris Cesario. Namun pada hari pertamanya itu, Chris justru mendapatkan intimidasi dari ketua geng penjara bernama Guillermo. Atau kita sebut saja, siapa? Siapa? Ayo tebak siapa? Ya, benar. The one and only Samidi. Melihat itu, James pun berusaha untuk menjadi penengah karena dia tidak suka dengan pembulian. Tapi Samidi terlihat tidak senang dengan kehadiran James. Alhasil, mereka pun adu bacot dan hampir baku hantam. You.
maybe you're trying to prove yourself. And who the fuck are you? Chris Cesario. Untungnya para sipir berhasil mencegah hal tersebut. Setelah itu, James pun langsung dimarahi oleh kepala sipir yang bernama Falcon. Aku kira Falcon. Dia terlihat sangat kesal dengan James karena anak itu sudah berkali-kali melakukan baku hantam. Di sisi lain, Chris berusaha membela James di depan Falcon. Tapi Falcon mengatakan kalau James tidak berniat membela Chris, dia hanyalah bocah yang hobi baku hantam. Pokoknya baku hantam dulu, bos. Keesokan harinya, Samidi CS berniat untuk menghajar James saat dia sedang mandi. Dan James pun berusaha melawannya sendirian. Para sipir pun langsung menghentikan perkelahian tersebut. Dan akibat kejadian itu, James pun akhirnya dikurung di sel isolasi yang sempit dan gelap. Chancellor. Setelah keluar dari sel isolasi, James kembali melakukan rutinitasnya. Namun masalah dengan Samidi tentu belum selesai. Di sisi lain, James justru tertarik dengan salah satu napi yang suka menyendiri. Dan napi bernama Conrad itu terlihat sangat menyeramkan. James pun mulai mendekati Conrad, walaupun itu bukanlah hal yang mudah. Dan tujuan James mendekati Conrad adalah untuk mencari sekutu agar Samidi tidak terlalu sesumbar. Namun lagi-lagi Conrad bersikap dingin kepada James. Dia menganggap James tidak ada bedanya dengan Samidi CS. Showers and he got stabbed. So? Oh, starting a yard war is a good way to make sure you don't go back to the real world. Oh, you think you're different than these other assholes? Keesokan harinya, James dijenguk oleh sang ibu. Mereka pun saling bertukar kabar dan saling mendoakan. Terlihat Tracy tidak mampu menahan air matanya di depan James. Make good. Tree. When was the last time you got a tree? I'm getting you a kick-ass present. Boy, but things are gonna get better. Sejak pertemuan dengan sang ibu, James seperti mendapatkan wangsit dari langit. Dia pun mulai mengurangi hobi gelutnya sedikit demi sedikit dan menggantinya dengan kegiatan menulis. Suatu saat, James memberanikan diri untuk memberikan hasil tulisannya kepada Conrad. James kemudian meminta pendapatnya karena Conrad terlihat suka membaca. Namun Conrad enggan memberikan pendapat. Yang jelas, Conrad ingin James terus menulis tanpa memikirkan hasilnya bagus atau tidak. Portuguese. Those little bananas, right? Don't matter about what. Block it out. James pun merasa lega setelah mendengar hal tersebut. Beberapa hari setelah itu, James melihat Chris yang terlihat sangat lesu. Ternyata dia baru saja putus cinta. Chris diputusin pacarnya lewat sebuah surat. James pun menyemangati Chris. Setelah membicarakan tentang wanita, Chris tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin melaporkan bullying yang dilakukan oleh Samidi. Tapi James melarangnya, sebab pihak penjara tidak akan memprosesnya, karena itu bisa menodai nama baik lembaga. Visitors that would come and read to us, administration. You can't do that. Administration would never side with an inmate against this. Just keep your head down. Lalu tanpa sepengetahuan Chris, James diam-diam menemui Falcon untuk membicarakan tentang nasib Chris. Dia memohon agar Falcon memindahkan Chris ke tempat perlindungan agar anak itu tidak diganggu oleh Samidi CS. Sayangnya kabar itu pun terdengar ke telinga Samidi. Gangster Meksiko itu pun langsung mendatangi James. Dia menantangnya untuk baku hantam. Namun, James mengabaikannya. Dia tidak ingin terlibat perkelahian lagi. Scene pun beralih ke beberapa hari setelah itu, di mana upaya James dalam menolong Chris ternyata gagal total. Chris justru mendapatkan tambahan hukuman selama 6 tahun. James pun merasa bersalah karena hal tersebut. Dan tidak disangka-sangka, di depan narapidana lainnya, Chris memutuskan untuk melakukan adegan yang sudah pasti menyebabkan dolar kuning dan pembatasan usia di video ini. Semua orang di lapas pun seketika menjadi heboh. Sementara itu, James berusaha membujuk Chris agar tidak melakukannya. Hey yo, check him out! Check him out! You little whore, you better jump, because I'm going to make you wish you had. Stereo! Do not do this!
on my watch. You hear me, boy? Chris. Chris, janganlah, nanti dolar kuning loh video nobar. Dan karena Chris masih belum terbujuk, James pun langsung berlari ke arahnya. Tapi salah satu sipir di situ menjegal James untuk tidak mendekati Chris. Lalu yang terjadi adalah, Chris asu. This is over. Setelah insiden tersebut, Fulton menyuruh para sipir untuk mengurung semua tahanan. Namun James justru berlari ke arah Samidi dan langsung menghajarnya. The fuck? No! God damn it! Calm the fuck down! Calm fucking down! Lock it down. Akibat kejadian itu, Letnan Fulton juga ikut terkena dampaknya. Dia langsung dipanggil oleh Dewan Penasehat akibat rentetan peristiwa baku hantam yang melibatkan James. Dan Fulton sama sekali tidak mengelak, sebab itu juga merupakan kesalahannya. Di sisi lain, Conrad sedang melerai perseteruan antara James dan narapidana lain. Conrad lalu mempertanyakan sikap James yang kekanak-kanakan, padahal bocah itu akan mendapatkan hukuman tambahan. Conrad mengatakan kalau hukuman tersebut bisa saja dibatalkan jika James bisa meyakinkan para dewan penasehat lapas. Tapi bukannya nurut, James malah menghina Conrad. Hal itu pun membuat pria berbadan besar itu murka seketika. Break your motherfucking neck right now. I give every limb I got, but don't you dare pretend that shit is courage. You got some pretty ass eyes, bitch. Lalu tak lama kemudian, James pun melaksanakan sidang bersama para penasehat. Di sini James sama sekali tidak memberikan pembelaan. Dia juga akan menerima tambahan hukuman jika diperlukan. Tapi dia mengatakan kalau dia diberi kesempatan, dia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Singkat cerita, James akhirnya dibebaskan karena dia bersedia untuk berperilaku baik di sisa hukumannya. Dia pun berpamitan kepada Conrad, dan pria berbadan besar itu mewanti-wanti agar James tidak masuk penjara lagi, sebab Conrad akan membunuhnya jika mereka satu penjara lagi. Di luar lapas, James sudah ditunggu oleh Tracy dan Holly, dan mereka pun sangat senang melihat James akhirnya bebas. Selain itu, Tracy juga ingin James bekerja seperti orang normal, agar tidak kembali ke lubang yang sama, minimal jadi PNS lah. James pun mengikuti kata ibunya dan mulai bekerja sebagai cleaning service. Namun suatu hari, dia dikunjungi oleh teman satu penjaranya. James diajak untuk melakukan pekerjaan gelap lagi, tapi James langsung menolaknya karena dia ingin bertobat. Beberapa hari setelahnya, James pergi mengunjungi Indomaret, tapi tempat itu sudah terbengkalai. Padahal dia sangat ingin menemui Sarah. Akhirnya James bertanya kepada ayahnya, dan ternyata gadis itu telah pindah rumah. Selain itu, Sarah juga sudah bertunangan dengan pria lain. James pun senang karena Sarah terlihat bahagia. Lalu di akhir film, diperlihatkan kalau James semakin rajin menulis dan gemar menabung. Selain itu, dia juga akhirnya bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang